dan semua ya tinggalin begitu. Ntar dulu dah. Ya, duduk majelis taklim. Dan insyaallah nanti ya dengan demikian Nabi bilang Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadana minna. Ya itu. Allahumma sallimna Ramadan, ya Allah selamatkan Ramadan dari kami. Wa sallim Ramadana minna, dan selamatkan kami dari bulan Ramadan. Ya Allah selamatkan kami dari bulan Ramadan dan selamatkan Ramadan dari kami ya Allah. Ini kita nih lagi nyari selamat, menyelamatkan diri dari bulan Ramadan. Juga jangan sampai Ramadan terlewat begitu aja. Kita nggak ngapa-ngapain, ngaji kagak, apa kagak, berarti kita masuk orang yang rugi. Orang yang rugi. Kenapa? Allah udah kasih jor-joran ibaratnya. Kalau bahasa kita selnya tuh, tahu nggak selnya tuh? Ya, yang namanya free, kemudian gratis sebagainya. Wah, pokoknya bulan ini mau udah free dan semua dah. Udah, masya Allah luar biasa. Ibaratnya diskonnya tuh diskon besar-besaran. Kalau pakaian 70-50 ini diskonnya 100%, diskon semuanya. Ya, ngaji diskon, apa baca Quran diskonnya lebih dari itu. Yang pahalanya satu hari biasa cuman 10 kali 10, tapi di bulan Ramadan ini bisa 70 kali lipat. Masya Allah, bisa 100 kali lipat. Ya, makanya ayo sama-sama kita hadirkan ya jasad dan ruh kita ketika kita ngaji. Insya Allah ya, apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Nah, alhamdu bermula segala puji. Lillahi bagi Allah, wa kafa dan yang mencukupinya. Alhamdu bermula segala puji. Lillahi bagi Allah, wa kafa dan yang mencukupinya. Ya. Wa kafa dan yang mencukupinya. Alhamdu bermula segala puji. Lillahi bagi Allah, wa kafa dan yang mencukupinya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu. Wassalatu dan sholawat, wassalamu dan salam. Wassalatu dan sholawat, wassalamu dan salam. Bukan sholat nih. Wassalatu dan sholawat. Wassalamu dan salam. Ala habibina, atas kecintaan kita atau kekasih kita. Ala habibina, atas kekasih kita. Ada yang belum ada kitabnya? Nah ini biarin aja yang belum dapat terserah ngapain. Ntar bayarnya sama Bang Isra ya. Kalau ada orang yang mahal-mahal, kenapa dia enggak tergampang gitu lagi. Ambil. Nanti bayarnya sama Bang Isra ya. Sekarang ini bayarnya, nanti buat mulai lagi. Ambil. Ambil. Ya. Yang nggak datang hari ini salah sendiri, kenapa dia nggak datang? Nanti uangnya serahkan sama ini Ibrahim, kalau Islam nggak ada sama Ibrahim, uangnya langsung serahkan. Buat nanti beli lagi kalau ada yang ada. Alhamdu bermula segala puji lillahi bagi Allah wa kafa dan yang mencukupinya. Allah yang mencukupi segala-galanya. Wassalatu dan sholawat, wassalamu dan salam ala habibina, atas kecintaan kita atau kekasih kita. Ini berat nih. Ya. Ala habibina, atas kekasih kita, al-Mustafa, yang terpilih. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa yang terpilih. Siapa itu? Sayyiduna, yaitu Tuhan kita Muhammadin, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna, Tuhan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad al-Mujtaba, ya, yang terpilih, sama dengan Mustafa.
Al-Mustafa yang terpilih sama dengan Mustafa. Wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi. Wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi. Asy-syurafai, yang mulia. Asy-syurafai, yang mulia. Syarifun, syarifani, syurafa, jamak. Jamak itu namanya jamak taksir, cakep, botok. Asy-syurafa, yaitu yang mulia. Yang mulia-mulia. Wa ala ali, dan atas keluarga Nabi. Asy-syurafa, yang mulia-mulia. Wa radallahumma, warda, meridai, Allahumma ya Allah. Warda, dan meridai, Allahumma ya Allah. An sahabatihi, daripada sahabat-sahabat Nabi. An sahabatihi, daripada sahabat-sahabat Nabi. Al-awfiyai, yang setia. Al-awfiyai, yang setia. Al-awfiyai, yang setia. Al-awfiyai, yang setia. Waman tabi'ahum, waman, dan orang tabi'ahum, yang mengikuti mereka. Waman, dan orang tabi'ahum, yang mengikuti mereka. Bi ihsanin, dengan berbuat baik. Bi ihsanin, dengan berbuat baik. Bi ihsanin, dengan berbuat baik. Wa yahdihim, dan memberikan hidayah kepada mereka. Wa yahdihim, dan memberikan hidayah Allah kepada mereka. Iktafa, kemudian mengikutinya. Wa yahdihim, dan memberikan hidayah. Iktafa, kemudian mengikutinya. Iktafa, kemudian mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdu, adik-adik. Jadi alhamdu ini namanya al-istidrakil jinsi. Artinya al di sini fungsinya menghabiskan semua jenis. Jadi tidak ada yang patut disembah dan tidak ada patut dipuji kecuali Allah. Jadi alhamdu, bermula segala puji. Segala puji, pujian apa aja buat Allah. Manusia nggak pantas dipuji. Kalau ada orang dipuji namanya riya. Riya itu adalah penyakit yang sangat bahaya. Riya itu penyakit yang menghancurkan amal ibadah. Walaupun dia ngaji rajin, puasa rajin, sholat rajin, tapi ada riya, unsur riya. Apa riya? Ingin dilihat orang. Ingin dilihat. Jadi kalau mau ngaji nih, wah, kalau nggak ada orang berubahnya, ntar kalau banyak orang buat jalan ya, Masya Allah. Dibilang apa? Keren. Ya. Dia bawa kita, dia pakai apa? Peci, koko, SRM. Wah, udah, benar, pasti bunga nih. Banyak orang tanya, baru ntar boleh lewat. Ya, udah nggak ada nilai dah. Iya. Atau, saya mau ngaji, saya bilang Ustaz Abdul Rahman. Kalau nggak, kayaknya nggak enak. Ya, udah ria, udah nggak ada nilainya mata Allah. Habis kebus, saya sayang. Yang ngajinya harusnya dapat pahala, ratusan pahala, maka ratusan itu pahala. Dengan ada ria, maka hilang, hancur segala-galanya. Maka manusia itu nggak pantas dipuji. Yang pantas dipuji hanya Allah. Alhamdulillah, pujian itu hanya Allah, milik Allah, lillah, milik Allah. Ya, wakafa, dan yang mencukupinya. Nah kita ini dicukupi oleh Allah. Hidup yang paling cukup. Ya, jangan kaya, cukup rumah 1000 meter, cukup punya Fortuner, cukup motor 2 NMAX sama apa namanya? Ya, murah. NMAX sama CBR. Cukup punya anak 10. Ya, cukup, yang penting cukup. Ya. Anak 10, bini 4. Ya,
hancur habisnya. Jadi cukup ya, cukup ya, kita mau bayaran ada, mau bayar listrik ada, mau bayar mobil ada, bayar motor ada, udah cukup dan segala-galanya. Mau sepen kaya, kalau kaya berat Tom. Emang ente bilang jadi orang kaya kagak berat? Satu, min aina iktasabta, ditanya sama dari mana ente usaha? Ila aina iktasabta, kemana ente usahakan tuh harta ente? Tanya malah, hati-hati baik-baik. Lah dapat dari mana, keluar kemana? Keluarnya kemana ditanya nih hartanya? Kasih duit berapa nih banyak? Keluar kemana? Dari mana dia dapatnya duit ini? Ditanya malah. Keluar kemana ente? Tuh. Jadi ditanya dapat dari mana, keluar kemana? Begitu. Wow, berat. Kalau orang miskin mah, kalau mau ditanya begitu, ditanya dari mana ente dapatnya? Ya elah, dapat dari mana, orang kagak ada, dapat dari mana? Ya dapat boleh ngasih sama orang tuh. Ya lalu keluar kemana? Apa jualannya Allah? Kagak ada. Udah beres dah. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau masuk surga, kalau selamat dari apa? Dari apa? Suratul Mustaqim. Iya, jembatan tuh baru lewat sama apa? Lewat lewat jembatan Suratul Mustaqim, lewat selamat, insyaallah surga. Itu. Tuh. Wassalatu wassalamu, dan sholat dan salam, sholawat, baca sholawat. Dalam kitab Mukasyfatul Qulub dijelaskan oleh Nabi, ada satu orang mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu Nabi, lalu ini orang nanya, "Ata'rifuni ya Rasulullah? Apakah ente kenal saya ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Enggak." "Saya ini umatmu ya Rasulullah." "Kagak," kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah berpaling dari dia, gak mau lihat dia. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, kenapa ente gak kenal aneh? Aneh adalah umatmu ya Rasulullah." "Enggak, saya gak kenal." Ya, akhirnya Masya Allah, ini orang dibilang begitu sama Nabi, akhirnya bingung dia. "Oh, saya gak diaku umat Nabi Muhammad." Ternyata apa? Ente tahu gak, kata Rasulullah, umat saya itu adalah orang yang selalu baca sholawat kepadaku, yaitu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang gak pernah baca sholawat, dia gak bakal kenal, gak bakal dikenal Nabi. Nabi gak kenal sama dia. Bahkan Nabi menoleh daripada dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, menoleh. Kenapa? Gak mau lihat. Kenapa? Ini orang ngaku umat Nabi Muhammad tapi gak pernah baca sholawat. Akhirnya terbangun dari tidur tuh. Siapa ya? Umat yang tadi itu orang yang mimpi Rasul. Akhirnya begitu terbangun, langsung besoknya dia baca sholawat 100 kali. Setiap hari 100 kali, setiap hari 100 kali. Akhirnya apa? Sebulan, 2 bulan, dan terus berikutnya. Akhirnya apa? Dia mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi lagi tuh Nabi. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW gak pakai tanya. Nah sekarang saya kenal engkau karena engkau baca sholat kepadaku, maka saya kenal. Jadi orang yang gak pernah baca sholat kepada Rasulullah gak bakal dikenal sama Nabi. Harus hati-hati. As-Singkiti dalam suatu kitab dikatakan, orang yang baca sholawat kepada Rasulullah adalah orang yang sedang memperkenalkan orang tuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang baca sholawat adalah orang yang memperkenalkan dirinya, memperkenalkan orang tuanya kepada Rasulullah. Jadi kalau kita baca sholawat tuh, kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahala. Tuh, lain beda. Jadi kalau kita baca sholawat nih, kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahala. Dan juga sama juga kita memperkenalkan diri, memperkenalkan orang tua kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi salah satu Al-Imam Ghazali mengatakan salah satu berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, baca sholat kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah kenal kepada orang tua ente. Jadi kalau misalnya ente nggak pernah baca sholawat, Rasulullah nggak bakal nengok sama kita, nggak ngakuin kita, nggak mau bilangin. Ya, sama juga ini nyakitin orang tua. Baca sholawat biar banyak.
paling tidak sehari 100 dah. Jangan lepas dari selawat, benar. Nah, ini pengen barokah hidup, selawat banyak. Ya, sholat itu maksudnya banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1. Allahumma sholli sholatan kamilatan 2. Allahumma sholli matidul qulub dawiha 3. Banyak sholat. Allahumma sholli Muhammad ta'ala bi rahmatillah hadaban billah. Oh, banyak sholat. Sholat Fatih juga ada banyak. Sholawat itu mau panjang, mau pendek, semuanya pahalanya sama. Beda dengan Quran. Kalau kita baca Quran belum tentu diterima Quran kita. Tapi kalau kita baca sholawat pasti diterima oleh Allah. Sebab apa? Allah sangat suka, sangat cinta kepada orang yang baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga Allah katakan ketika pernah satu saat Rasulullah SAW dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bilang begini, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan engkau ya Muhammad, kalau bukan engkau ya Muhammad, aku ciptakan dunia ini. Karena berkat engkau ya Muhammad, aku ciptakan dunia ini. Berkat Nabi Muhammad, maka dunia ini ada. Maka kita perlu bersyukur, berterima kasih kepada Nabi besar Muhammad SAW. Lalu Nabi nanya, ya Rasulullah, ya Allah ya Rabb, kalau tadi ya engkau ciptakan bumi dan langit adalah karena aku, ya karena aku, ya karena Nabi Muhammad SAW, ya begitu. Lalu Allah nanya, ya Muhammad, kalau seandainya tadi engkau ciptakan aku ciptakan dunia ini adalah karena engkau, nah kata Allah, coba untuk siapa aku ciptakan dunia ini, ya untuk siapa aku ada ini, untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah ditanya begini, dia ya Rasulullah, untuk siapa aku ini? Kalau tadi aku ciptakan dunia ini adalah untuk umatmu, untuk umatmu, untuk engkau, gara-gara engkau. Kalau sekarang aku ciptakan, ada aku ini untuk siapa? Aku di Allah Allah ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk siapa aku ini? Maka Rasulullah dia termenung, ya nggak mampu bicara, dia malu. Masya Allah, luar biasa. Kalau tadi bumi langit diciptakan karena aku, Allah nanya, ya Muhammad, sekarang aku untuk siapa? Ya, akhirnya Nabi Muhammad dia nggak bisa jawab. Nabi Muhammad, Allah jawab, ya Muhammad, ya ketahuilah, aku ini adalah untuk orang yang selalu membaca sholawat kepadamu, ya Muhammad. Saya, kata Allah, untuk orang yang selalu membaca sholawat kepadamu. Jadi orang baca sholawat kepada Rasulullah berarti bersama Nabi bersama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pahalanya luar biasa. Jadi Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah adalah menjadi kekasihnya Allah. Kita baca sholawat adalah buat Nabi Muhammad, tapi hakikatnya adalah buat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena orang yang baca sholat itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ayo baca sholawat. Ya, jangan lepas dari sholawat. Tolong, anak pesan sama antum dah. Ya, jangan lepas dari sholawat. Paling enggak 100 kali setiap hari. Sehari 100, sehari 100, dan banyak-banyak. Ya, kalau sehari 100, lumayan. Alhamdulillah. Paling bulan Ramadan begini, baca Quran banyakin, kemudian sholawat banyakin. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi kita bakal selamat. Dan orang yang selamat dapat syafaat Nabi Muhammad adalah orang yang sering baca sholat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini ada satu nih rekan, ya. Jadi kalau orang yang baca sholawat kepada Rasulullah dijamin, ya orang begini dapat syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Masya Allah, nikmat. Ya. Orang kalau udah dekat Nabi, ya paling enak udah, paling nikmat. Wassalamu dan salam ala habibina, atas kekasih kita
Al-Mustafa yang terpilih yaitu Nabi besar Muhammad. Nah, sekarang saya mau tanya, benar nggak kita ngaku kalau Nabi Muhammad kekasih kita? Hah? Anda mau tanya sama antum, jujur dalam hati, benar nggak Nabi Muhammad kekasih kita? Ayo jawab. Kan tadi bilang, ala habibina, atas kekasih kita, al-Mustafa, yaitu Nabi besar Muhammad. Yang terpilih siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar nggak itu Nabi Muhammad kekasih kita? Hah? Jawab. Loh, kok diam aja? Hah? Mana buktinya, Ji? Hah? Baca sholat apa enggak? Dan ngaku doang lagi. Ya, insya baca sholawat. Kalau ngaku kita Nabi Muhammad sebagai kekasih kita, ayo mari sama-sama. Satu, paling tidak baca sholat kepada Rasulullah. Yang kedua, ikutin jejak Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, adab Nabi Muhammad. Paling tidak makan, cara makan Nabi bagaimana? Cara minum Nabi gimana? Cara tidur Nabi gimana? Cara minum Nabi gimana? Cara makannya Nabi gimana? Rasulullah tuh diajari kita kalau makan, ini ada makanan nih, ada lontong, ada bakwan, ini bakwan. Jangan ambil tengahnya, nggak ada sunnah, tapi ambil pinggirnya kata Nabi itu. Kenapa? Karena ngambil pinggir ini, nanti di sini di tengah-tengah kosong, di sini keberkahannya di tengah-tengah, ada keberkahannya. Kalau ente ambil dua keberkahan di tengah, keberkahannya habis sudah. Maka ambil pinggir-pinggirnya dulu. Jadi acak-acak. Mari itu diacak-acak. Itu kalau dua apa, mau ada beli apa bakwan di warung, jangan ente ngacak-ngacak, nggak boleh. Ya ambil pinggirnya. Sebab apa? Pinggirnya sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti cara Nabi. Besok ini buka puasa hari Senin nih, ya nggak? Ingatin akhlak Rasulullah. Nabi kalau ngambil makanan pinggir dulu, jangan tengahnya. Kalau anda ambil tengahnya, berarti anda nggak ikut adab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau minum 3 kali tegukan. Bukan sekali satu ini sekaligus, kagak. 3 tegukan. Cari mana? Nih, tidak ikutin. Pernah dulu Alhamdulillah Al-Jufri dengan Kiai apa namanya almarhum yang meninggal kemarin. Siapa? Masya Allah yang di Mekah Al-Mukarramah meninggal. Mu'alif Kiai Haji Mahmud Zubair. Ketika beliau ditinggali oleh Kiai Haji Mahmud Zubair, kemudian Ali Al-Jufri, Habib Ali Al-Jufri duduk di samping beliau. Ketika duduk, beliau dipersilakan minum kata Syekh Habib Badan, dipersilakan oleh Kiai untuk diminum. Begitu diminum diambil oleh siapa Ali Al-Jufri, diminum 3 kali. Lalu diambil lagi sama Kiai Imam Zubair, diambil lagi, diminum lagi 3 kali. Ada lagi diambil lagi sama Ali Al-Jufri. Subhanallah, ini akhlak daripada orang-orang soleh kayak begini. Makanya anda kalau rumah kiai, rumah guru, persilahkan guru dulu minum, biar supaya apa? Supaya barokahnya dari kita. Minta ayat dari guru supaya berkah daripada guru kita. Saya kalau rumah guru begitu, minta ayat, ya guru mohon maaf baca Fatihah, minum baru 3 kali, kita minum 3 kali teguh. Ya, apalagi kalau misalnya guru kita, ya mempersilahkan minum, kemudian setelah minum dia dulu minum, baru kita, masya Allah, itu penghargaan yang sangat luar biasa. Begitulah orang-orang soleh, kalau minum itu bukan sekali habis, bukan. Nih, segini bisa 3 kali tegukan. Mohon maaf ya, saya kasih contoh ini. Biasakan minum dari sekarang mulai besok, karena ini lagi ngaji adab Nabi nih. Kalau ini ngaji adab Nabi tapi ini nggak pakai, percuma itu, nggak usah ngaji. Ini adab Nabi Muhammad. Jalan mana? Ini air segini bisa kita keluar. Namanya saya kasih contoh satu. Tiga tegukan.
Itu sunnah Nabi besar Muhammad. Sebab apa? Sebab orang yang minum sambil duduk, sambil baca bismillah, maka air yang dia minum dari tenggorokan maka lari kemana? Bukan langsung kemana ke ginjal. Kagak. Ya, ditahan dulu di mana? Diproses di mana? Di usus kita diproses. Udara bersih, udara rapi, baru lari ke ginjal, lari ke jantung, kemudian lari ke paru-paru dan sebagainya. Itu makanya kalau orang pankreasnya udah rusak, kemudian usus besarnya rusak, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan orang kalau udah namanya ususnya udah rusak, pankreasnya rusak, penyakit apa bakal datang? Satu, diabetes datang, jantung datang, ginjal datang. Sebab kemarin saya mengurut nih ya di Cianjur, alhamdulillah ini kalau nggak diurut mungkin barangkali saya nggak jadi imam. Ya Allah, udah besok imam saya, ya Allah penuh. Mau gimana nih? Mau ngompotnya minta ampun. Kalau kena air sakitnya ngompotnya, belum pergi sakit. Ya di sini nggak bisa, masya Allah. Alhamdulillah. Syafaat artinya bibarokati wasilah daripada saya punya teman diajak ke Cianjur. Alhamdulillah Cianjur dulu rapi, orang mulutnya cakep banget, masya Allah. Alhamdulillah bisa di sini nih. Alhamdulillah barokah dari wasilah dari saya punya teman. Dia Ustaz Lutfi nurut sama beliau, masya Allah enakan. Bisa diri lama, kemarin boro-boro jalannya sakit, duduk nggak kuat lama kayak begini, udah ampun dah. Alhamdulillah sampai besok malam Sabtu saya mau duduk lagi. Ya, alhamdulillah 2 kali udah enak ini, sekali aja alhamdulillah. Apa kata beliau? Kalau pagi nih tong minum baru bangun tidur, minum air hangat sama pisang. Tahu pisang? Pisang tahu nggak? Ambon kek, pisang raja kek. Jadi sebelum sarapan itu minum itu dulu, makan itu dulu, minum air hangat kemudian pisang. Mau 2 kek, mau 1 kek, yang penting sebelum sarapan makan itu dulu. Ternyata benar. Ya, pankreas kita, usus kita ini, ya sebelum kita makan nasi apa dibersihin dulu sama pisang sama air hangat. Jadi air hangat kita minum 1 gelas, kemudian tambah pisang sebelum makan apa-apa. Maka ibaratnya semacam penyakit kotoran-kotoran diri kita itu bakal keluar dengan itu, dengan sendirinya. Ternyata penyakit yang paling banyak disebabkan dari lambung. Nih awas lambung, hati-hati bebe. Kenapa lambung? Karena orang sekarang penyakitnya lambung rata-rata di sono tuh. Itu yang datang kalau sekali ada 50 orang ngurut. Yang ngurut ada 40 orang di ngurut. Jadi dia rumahnya seperti macam kayak kontrakan hitam cakep, ya kalau sebenarnya gitu bagus, yang mau nginep di situ ada, ya yang khusus sajinnya yang itu juga bisa ada, ya subhanallah itu 40 orang dan 40 orang diurut semua, ya itu penyakit rata-rata semua lambung semua, ya alhamdulillah itu. Ustaz Taufik dia kemarin di dadanya udah air jantungnya udah pakai ring, bahkan sekali pakai ring dia 25 juta, coba bayangin. 1 ring 25 juta. Alhamdulillah wasilah daripada ya teman dia ya lari ke sana ke Cianjur. Alhamdulillah dia ke Cianjur. Tadinya boro-boro dia duduk aja kuat gak bisa, napasnya sesak dan sebagainya. Dia udah sama dia 1 kali 2 kali alhamdulillah. Sekarang bisa nyupir, ya bisa nyupir dia, napasnya lega, diunya gugur semuanya. Allah subhanallah, asli itu orang ya 40 orang yang ngurut. Ya. Alhamdulillah nih. Wasilah daripada saya punya teman ke Cianjur, alhamdulillah nih bisa iman. Saya itu kalau nggak, masya Allah, tolong jangan sampai kena air aja sakit yang tampun. Kena air sih, paling keguguran mah, kena air perih, wow, masya Allah. Ya itulah penyakit kalau udah datang, makanya ayo sama-sama jaga diri kita. Nih supaya kagak pernah sakit, ikutin Nabi Muhammad. Makannya Nabi Muhammad, minumnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau antum ya ngaku daripada Rasulullah kepada kecintaan kita, maka kita ikutin jejak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi Muhammad paling tidak di dalam makan kita, minum kita, dalam kehidupan kita ikutin Nabi Muhammad. Insya Allah kalau kita ikutin Muhammad, maka insya Allah Nabi Muhammad berikan syafaat kepada kita. Dan insya Allah Nabi Muhammad akan nolong kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Ini kita ngaji ini, ya kita kaji akhlak Nabi Muhammad. Yang kita sebutin Nabi Muhammad, dzikrul auliya tanzil rahmah.
Ya, nyebutin para wali itu rahmat. Apalagi yang kita sebutin Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pangkal semua kewalian dan sebagainya. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masya Allah, luar biasa. Sayyidina Muhammad Al-Mujtaba. Sayyidina Muhammad yaitu siapa kekasih kita yang terpilih kita, kekasih kita yang terpilih adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mujtaba yang terpilih. Ya, itu Nabi Muhammad. Ya, alhamdulillah kita punya Nabi yang paling mulia. Kita punya Nabi yang paling cakep, yang paling ganteng, yang paling baik. Ya, baik segala-galanya. Ya, baik segala-galanya. Dan siapa lagi? Wa ala alihi asyurafa. Dan para sahabat apa keluarga Nabi asyurafa yang mulia. Nabi Muhammad keluarganya nggak ada yang nggak mulia, semua mulia. Hatta jangankan keluarga Nabi, Nabi sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad jadi mulia. Iya, jadi mulia. Apapun. Tuh lihat, tuh. Ente lihat gak Hajar Aswad yang di Mekah, di Ka'bah, tahu gak? Tuh yang di Hajar Aswad itu dicorong itu. Itu kalau bukan berkat Nabi Muhammad kagak bakal jadi direbutin orang. Hatta ketika Sayyidina Utsman bin Affan ketika dia tawaf begitu. Ya, Sayyidina Utsman bilang, ya Hajar, kalau bukan karena Rasulullah mencium ente, ana nggak bakal cium ente. Kenapa? Ana berkah daripada Rasulullah, maka ana cium ente. Begitu. Berkah dari Muhammad, maka semua orang seluruh dunia cium Hajar Aswad pada berebut. Kenapa? Ada berkah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang NU sama berkah mah ada. Tapi warga kita yang lain, teman-teman kita daripada yang lain, nggak ada berkah, bahkan dikatakan kufur, bahkan dikatakan haram. Ya, wow, cium tangan ulama nggak boleh, haram. Ya, waduh, masya Allah. Itu orang-orang biarin dah, dia mau ngomong bagaimana kan biarin baik ya. Yang penting kita ikutin akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikutin daripada sahabat-sahabat Rasulullah dan ikutin daripada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu yang dinisbatkan disadarkan kepada Nabi jadi mulia semuanya. Yaitu Madinah yang tadinya kota Yathrib, sebelum Madinah Yathrib, wah itu luar biasa, kampung hutan itu. Tahu nggak kampung hutan? Ibaratnya nggak pernah dijabani sama orang, nggak pernah didatangi sama orang. Tuh berkat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tuh Madinah jadi mulia, Yathrib jadi mulia. Berkat siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, jadi mulia semuanya. Waradallahumma an sahabatihi, daripada sahabat-sahabat Nabi al-Aufiyah yang setia. Ya, mereka yang setia. Siapa tuh? Siapa yang setia? Wa man tabi'ahum. Ingat itu. Siapa yang setia? Wa man tabi'ahum, dan orang yang mengikuti mereka. Ingat itu. Yang disebut Aufiyah, yang setia dengan Nabi Muhammad, ya, yang setia dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, yang cinta dengan Nabi Muhammad dan sahabat dan keluarganya. Siapa tuh? Wa man tabi'ahum. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti. Dengan apa? Bi ihsanin, dengan berbuat baik. Ingat itu. Jadi kalau ente ngaku Nabi Muhammad, ente ikut Nabi Muhammad, sayang dengan keluarga Nabi Muhammad, ngikutin keluarga Nabi Muhammad, tapi ente nggak ngikutin berbuat baik, ya, dari akhlak kita, dari omongan kita, dari keluarga kita dan sebagainya, maka itu namanya kadzab, pendusta namanya. Jadi kalau misalnya ente ngaku bahwa Nabi Muhammad kekasih kita, kecintaan kita, ayo ikutin Nabi Muhammad. Kalau ente cuma ngomong doang, ya, makan tangan kiri, ya katanya ngaku kepada Muhammad, minum tangan kiri, pakai baju tangan kiri, ya itu bukan Nabi Muhammad akhlaknya. Ya, saya mau tanya, itu kalau pakai baju tangan kanan dulu, pakai kiri dulu? Kanan dulu, jangan kiri. Ya, pakai sendal kanan dulu, pakai kiri dulu? Iya, perlu begitu. Biisanin dengan berbuat baik. Kalau ente ngaku Nabi Muhammad, ayo ikutin Nabi Muhammad, ikutin Nabi Muhammad. Makan Nabi Muhammad, tidur Nabi Muhammad, ucapan Nabi Muhammad. Cuma ngomong doang. Kalau ngomong doang kan nggak diakui, tolong Nabi Muhammad. Oh, nggak mau. Ya, Alhamdulillah Abdul Haddad bilang, orang yang nanti di yaumul kiamah Rasulullah menoleh dari dia,
itu lebih sakit daripada muka kita di apa namanya di apa namanya diklek sama silet. Ini muka kita nih, muka kepala kita nih botak, diklek sama silet, kira-kira sakit apa? Wah Allah, bukan sakit lagi. Maka lebih sakit dari itu kata Imam Haddad. Jadi hati-hati jangan sampai Rasulullah noleh kita. Ayo baca sholawat. Ya, baca sholawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Ibadur Rahman wajib sholawat. Ya, wajib sholawat. Nariyah lo jangan lupa tiap hari 11 kali aja. Anda baca nariyah 11 kali. Ntar anak ijazahin sholat Fatih, anak dapat ijazah dari mana guru aneh, ente baca ntar terakhir talim anak ijazahin sholat Fatih, subhanallah luar biasa keren. Sholat Fatih masya Allah dibaca 41 kali, tapi bacanya malam, bukan siang, malam. Jam berapa? Jam 1, jam 2. Paling lama jam setengah 3. Kalau siang nggak mustajab dia. Kalau malam mustajab. 41 kali kita karena ijazahin buat antum semuanya. Nanti dulu ya, malamnya itu udah dapat ijazah kan? Dan terakhir nih dapat ijazah kita lagi nih, ada ijazahnya langsung, anda dapat sanadnya langsung nih, ya. Ente kalau ngaji nggak punya sanad, waduh hancur. Al-isnad minad-din, sanad itu dari agama. Jadi kalau orang ngaji nggak punya guru, lalu nggak punya sanad, ente ngaji kayak sama orang gila, ente ngaji sama setan. Tapi kalau misalnya ente ngaji punya sanad, ente gurunya punya sanad nyambung mutasil kepada Rasulullah, insya Allah bakal selamat. Ente bakal diajak ente bakal dibela Nabi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ya, makanya penting. Jangan ente belajar asal goblek. Wah, guru ini keren nih. Wah, jenggotnya aku luar biasa. Ya kan? Jenggotnya ke bawah-bawah. Bukan jenggot dari patokan. Oh, saya mau ngaji sama dia, kenapa? Followernya jutaan. Waduh, bukan follower. Ya, keren nih, ceramahnya mantap nih, masuk TV, bicara di TV, wah dia banyak keren, dikenal orang, bayarnya mahal. Ngaji sama dia. Bukan begitu. Ngaji itu pakai apa? Sumbernya dari mana? Belajarnya dari mana? Ya, kalau nggak punya sanad percuma, walaupun dia pintar apapun. Qori dia ustaz. Bacanya Quran keren, bahkan hafid. Bukan hafidnya, bukan qorinya. Dia belajarnya di mana? Sumbernya di mana? Ada sanadnya apa enggak? Awas hati-hati nih. Jangan dia bilang, Quran ini keren di YouTube mantep nih. Enggak, bukan itu. Begitu. Jadi kata Nabi, ya, aqwam yaqra'una al-Qur'an la yajuzu, ya. Apa ibaratnya kata Nabi, nanti satu kelompok menjelang hari kiamat datang nih kata Rasulullah, menjelang hari kiamat banyak orang baca Quran, cakep luar biasa, hafid, baca Qurannya keren dan sebagainya. Tapi la yajuzu. Yang namanya Quran cuma apa? Di sini doang nih, adanya di mulut doang, ada di otak, tapi nggak melewati kerongkongan di sini. Dia nggak melewati kerongkongan, nggak masuk hati, jangan masuk hati, cuma di sini doang, apa di otaknya dia. Lu nanti bakal datang pada satu masa nanti begitu, seorang kelompok umat Nabi Muhammad yang baca Qurannya keren, bahkan dia hafid dan sebagainya, tapi hafidnya nggak sampai di nggak sampai di hati, cuma di kerongkongan doang juga orang, cuma di sini doang, di mulut sama di otaknya dia. Maka orang kayak begini apa? Ibaratnya kata Nabi, orang kayak begini adalah orang yang nanti manusia bakal mental dari agama, bakal mental jauh seperti mentalnya anak panah dari musuhnya. Kenapa? Karena dia baca Quran, karena dia suara bagus, hafid, tapi bukan di hati, cuma di mulut doang, sama di otak. Alhamdulillah mendalik, hati-hati. Ya, ada pesan sama antum semua, jangan belajar yang kayak begituan. Sama orang yang kagak jelas jangan. Cari sumbernya dari mana, dia belajar sama siapa, lalu dia belajar sama siapa, gurunya siapa, apa? Awal gak jelas jangan. Ya, jangan lihat jenggotnya, jangan lihat hebatnya, ceramahnya, jangan. Followernya, nggak usah cari ini dia belajar di mana, sumbernya di mana. Cari. Ya, jadi jangan itu, wah duduk belajar wah keren nih, wah belajar nih, kata tahu itu benar. Ya, Dajjal,
Alhamdulillah men. Nah, gurunya Dajjal. Ya. Oh nggak tahunya apa? Oh udah keren ceramahnya mantap. Kenapa? Gurunya apa? Syekh Al-Yutubi. Oh, sama Syekh Al-Bughali. Hancur umat Islam. Ya dong, jangan heran dong. Nih antum semua nih. Nanti satu zaman nanti ya begitu. Orang yang keren, ceramahnya, khotbahnya mantap luar biasa, tapi kosong dari hati. Kalau kata Bapak almarhum Abah Uci, ya dia bilang, kurang hayang balik. Kenapa? Karena di dunia geus teu beres. Banyak orang yang ngaku ulama, ngaku kiai, tapi dirinya hatinya kosong dari Allah. Alhamdulillah bentar. Orang baca Quran cuma di mulut doang, tapi gak ada hati. Ceramah cuma di mulut doang, tapi nggak masuk ke hati. Itu banyak nanti kayak begini. Hati-hati, baik-baik. Ya dong, ya hati-hati. Kalau Pak Ustadz namanya udah nggak ada umpamanya, dia belajar apa yang lain, lihat dulu dari mana asal usulnya. Hah? Kalau ente belajar cuma sekedar orang keren, hebat, luar biasa ceramahnya, bahkan fikihnya luar biasa dan sebagainya, nahunya luar biasa, tapi kalau mau punya guru setan. Hati-hati baik-baik. Ya, anak pesan sama antum. Belajar di mana aja boleh, tapi lihat dulu siapa gurunya dia. Punya sanad apa enggak? Ya, al-isnad nadid, laula al-isnad la qala ma syaa bima syaa. Kata Ibnu Mubarak dikatakan bahwasanya sanad itu adalah bagian dari agama. Barang siapa yang punya sanad, maka ngomong seenak bloknya nanti. Tuh, ceramah keren, aduh syukur, ada bukan hadis. Makalah bilang hadis. Hadis bilang makalah. Ini hancur nanti. Makanya Abah Uci udah pulang duluan dah. Udah gak beres di dunia. Dunia ini udah beres. Ya, banyak ngaku ulama kiai tapi hatinya kosong dari Allah. Alhamdulillah min. Ayo tahu, jangan begitu Bang ya. Ya, doain Pak Ustadz, biar kayak apa yang dikatakan Abah Uci. Ya, mudah-mudahan ada hati Allah di hati Pak Ustadz. Ya, supaya bisa menjalankan perintah dari Allah dan bisa mengajarkan kalian semua sehingga antum menjadi orang-orang manfaat dunia wal akhirat. Ya, antum nggak usah banyak diutang, yang penting mah antum banyak ibaratnya amalin lah dikit-dikit yang anda dapat dari Ustaz, dari anda amalin dikit-dikit. Ya, insya Allah manfaat itu berkah, insya Allah berkah. Ya, yang penting antum ikhlas. Ngajinya biar ikhlas, duduknya biar ikhlas, ya. Jangan karena malu dan sebagainya, jangan. Ini ngaji ente, ya dipaksain. Ngaji karena Allah, bilang, ya. Ente pengen ngaku dari pandang Muhammad, ayo, biasanya dengan berbuat baik. Cari mana? Ngaji di malam ini. Ya, jangan terpaksa, jangan ngaji yang terpaksa. Kalau ente ngaji terpaksa, jangan nilai di mata Allah. Ya. Jangan terpaksa, insya Allah, ya, insya Allah barokah hidup kita, ya, amin ya rabbal alamin. Wa yahdihim iktafa, dan Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang mengikuti dari apa? Daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti daripada ajaran-ajaran Muhammad, mengikuti daripada menghormati sahabat-sahabat Rasulullah dan mencintai mereka semua dan mencintai daripada orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasunnatul nabawiyyah al-mutahharatu hariyatun bil ihtimami wa tahdim. Fasunnatul nabawiyyah, dan bermula sunnah nabawiyah. Ya. Apa itu sunnah nabawiyah? Nanti. Fasunnatul nabawiyyah dan bermula sunnah nabawiyah. Ya. Al-mutahharatu, yang suci, yang bersih. Ya, kita ikutin sunnah nabawiyah yang bersih. Yang apa? Yang jauh dari kotoran. Fasunnatun nabawiyah itu bermula sunnah nabawi, al-mutahharatu yang bersih, hariyatun. Ya, apa? Bebas. Selamat. Hariyat itu bebas, selamat bil ihtimami, dengan perhatian, wa ta'limi, dan belajar. Bil ihtimam, dengan perhatian atau dengan memperhatikan, wa ta'limi, dan belajar. Atau perhatian boleh, wa ta'limi, dan belajar. Hariyatun itu bebas, ya, bil ihtimam,
dengan perhatian, wa ta'limi dan taklim. Kaum nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum nabiyina, karena adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum nabiyina atau kaum nabiyuna, ya, kaum nabiyuna, karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan keluarga Nabi, wa sallama dan baca salam, wa sallama dan baca salam. Uswatuna, bacana uswatuna, wa qudwatuna. Uswatuna, contoh buat kami, buat kita. Uswatuna, contoh buat kita. Uswatuna, contoh buat kita. Wa qudwatuna, dan ikutan kita, panutan kita. Uswatuna wa qudwatuna, dan ikutan kita. Wa qudwatuna, dan ikutan kita. Uswatuna, contoh buat kita semua, Nabi Muhammad. Wa qudwatuna, dan ikutan buat kita. Walaqad jama'al ulama rahimahullah ta'ala ahaditsu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad, dan sungguh jamaah mengumpulkan al ulama oleh ulama. Walaqad, dan sungguh jamaah mengumpulkan al ulama oleh ulama rahimahullahu. Semoga merahmati mereka Allahu oleh Allah. Rahimahullahu. Semoga merahmati mereka Allahu oleh Allah. Ahaditsun, yaitu hadis-hadis ahaditsa nabina, akan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahaditsa nabina sallallahu alaihi wasallam, akan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan keluarga Nabi. Wa alihi, dan keluarga Nabi. Wa sallama, dan salam kepada Nabi. Fa'ahbabtu, dan aku mencintai. Fa'ahbabtu, kemudian aku mencintai. An adluwa, dan mengisi. An adluwa, bacanya tuh. An adluwa, tidak mengisi. An adluwa, tidak mengisi. Bidalwi, dengan emberku. Biadalwi, dengan emberku. An adluwa, tidak mengisi. Bidalwi, dengan emberku. Bihadal midmari, di dalam hal yang tersembunyi. 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 Fajama'tu arba'ina hadisan. Fajama'tu, kemudian aku mengumpulkan. Fajama'tu, kemudian aku mengumpulkan. Nyalain belum? Hari udah belum? Hari, ambil hari ini tadi. Buat apa dulu? Ya. Jadi dalam kitab ini dijelaskan fasunnatun nabawiyah, sunnah nabawi, artinya sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mutahharatu, yang suci, yang bersih. Tidak ada satupun daripada sunnah Nabi yang kotor. Semua sunnah-sunnah Nabi bersih. Ya, apapun yang dilakukan Nabi itu semua adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apapun, baik dari ucapan Nabi itu menjadi pegangan buat kita. Kemudian ketetapan Nabi merupakan daripada menjadi sejarah atau menjadi agama buat kita. Kemudian ucapan Nabi, kemudian perbuatan Nabi itu juga merupakan daripada ajaran daripada agama Islam. Semua, pokoknya yang keluar dari Nabi Muhammad SAW semua bersih, suci, nggak ada yang kotor sama sekali. Ya, gitu. Hariyatun, yaitu bebas, bil ihtimam, dengan perhatian, ya, wa ta'lim, dan taklim. Nggak usah kita
apa ya, memperhatikan ini nggak usah, atau dengan dengan belajar, ya, dengan melihat dan sebagainya, ya, pokoknya semua yang keluar dari Nabi semuanya adalah benar, ya, tidak ada sesuatu pun yang jelek dari Nabi, semuanya benar. Sebab apa? Sebab ucapan dari Nabi itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satu kalam, satu ucapan yang keluar dari Nabi melainkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada wah ucapan Nabi bohong, ya, enggak ada ucapan Nabi bohong. Yang bohong ente. Yang bohong orang yang kata bohong, ucapan Nabi bohong, yang ngomong yang bohong. Nabi nggak pernah bohong. Kenapa? Karena Nabi adalah maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnah nabawiyah adalah sunnah yang bersih, yang suci, yang bebas daripada apapun, ya dari apapun semuanya itu, ya. Jadi perhatian dan taklim dan sebagainya. Gitu. Sebab apa? Kalau Nabi Muhammad SAW ada Nabi Muhammad SAW uswatuna. Sebab Nabi Muhammad sunnah Nabi merupakan suci, bersih, bebas dari perhatian, bebas dari taklim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah uswatuna, contoh buat kita. Contoh buat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah. Sungguh. Ingat itu. Laqad kana. Laqad lamnya litaukid, qadnya litahqiq. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh telah ada pada di Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh yang baik buat kita. Mana contoh buat baik buat kita? Semuanya. Yang dari Nabi semuanya bagus, semuanya nggak jelek, cakep semuanya, botok semuanya. Ya bangga botok. Oh, kalau ngeliat orang waduh botok, cakep, itu namanya botok. Begitu. Ya, wah, botok, itu botok cakep begitu. Nggak ada sesuatu yang, pokoknya apapun yang keluar dari Nabi, hatta bercandanya Nabi itu bagus, ya. Pernah satu saat ada nenek-nenek ketemu Nabi, nenek di surga mah nggak ada nenek-nenek, kata Nabi. Itu nenek-nenek langsung gerung, nangis tuh nenek-nenek. Kenapa? Karena di surga mah nggak ada nenek-nenek, katanya nangis tuh nenek-nenek. Ya benar sih, di surga mah nggak ada nenek-nenek, semua juga jadi muda lagi. Umurnya semua 25 tahun. Tingginya, lebarnya itu apa ya? Papan tulis lebarnya manusia di surga. Tingginya kurang lebih ya seperempat tingginya. Umurnya 25 tahun semua. Ya, nenek-nenek umur 70 ke surga. Ya gak ada nenek-nenek. Kalau ada nenek-nenek orang ogah. Semuanya jadi mantap. 25 tahun. Ya, satu laki-laki 70 bidadari. Tuh, Ji, kalau di rumah kita mah ya, atuh bayar kita orang kuat, Ji. Ya, kalau di rumah kita atuh bayar aku kuat. Apalagi kalau di surga berapa? 70. Satu laki-laki 70 bidadari. Tuh, Tri, makanya tuh biar rajin ngajinya, berapa surga orang. Nanti ngajinya ngalap mulu sih. Ayo biar rajin, ini bulan puasa, jangan lepas. Ngaji ini kita cuma berapa hari sih? Sampai 20 Ramadan doang. Iya, 20 Ramadan doang, dikit banget ngaji. Kalau ente nggak sempetin hadir di malam 20 ini sampai 20 Ramadan, ente masuk orang yang minal khasirin, orang yang rugi dunia akhirat ente. Ya, sebab apa? Masya Allah, ya kita kaji akhlak Nabi Muhammad, adab Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau ente mau jadi uswatuna, ya mengikutin contoh Nabi, ikutin, ayo mari sama-sama kita ngaji. Ya, jadi Nabi Muhammad tuh Masya Allah, surga itu satu laki-laki 70 bidadari. Di surga nggak ada yang namanya kenyang, nggak ada yang namanya lapar, semuanya biasa aja. Kita makan banyak juga, nggak ada itu. Kita makan 60 piring juga nggak ada, kerasa kenyang nggak ada. Iya, lapar agak biasa aja udah. Makanan kita makan mau apa, ada. Ya Allah mau suruh mau apa, mau paya ada. Ya Allah mau apel ada. Ya Allah mau manggis ada. Ya Allah mau apa namanya itu, benuk ada. Nggak ada benuk mah. Benuk pahit. Ya benuk pahit. Makanan ular benuk mah ya. Iya. 70 bidadari. Coba Ji.
Tri, ente kuat apa Tri? Boro-boro. Atuh bae di dunia orang kuat. Ini mah orang pakai jamu orang. Orang pakai jamu padahal 70. Itu ada yang mau pakai tuh dari nomor 1 sampai 70. Orang apa-apa, Tri? Orang ada nempon. Orang ada pegel. Ayo bae ayo. Iya. Kenapa? Di surga mah tempat nikmat. Gak ada tuh surga namanya pegel-pegel, gak ada. Sakit, aduh, habis pakai, sakit, aduh, gak ada apa, obat pinggang. Gak ada obat pinggang. Oh, kalau ada pinggang malah repot urusannya. Iya, tuh kalau kita punya bidadari 70 bidadari tuh di surga nanti satu laki 70 bidadari. Itu kalau misalnya kita makan yang ke satu, itu semua yang 69 nikmat, merasakan nikmat semuanya. Begitu. Jadi yang satu tidak pakai nih, ya, ikutin nikmat semuanya. Dan 69, masya Allah. Apalagi kita mau pakai, dan nomor 1 sampai 70, nggak ada handphone, nggak ada. Baik udah, terus, gacor terus, gacor terus, nggak ada istilah begitu, nggak ada. Gacor terus. Ya. Kalau kita masuk surga, kayak masuk surga nggak? Ikutin jalan Muhammad, ikutin sunnah Rasulullah, ikutin ucapan Nabi, perkataan Nabi, ketetapan Nabi, cara makan Nabi, minum Nabi dan sebagainya. Ikutin. Paling nggak satu aja yang ikutin, udah luar biasa. Diakui sama Nabi. Ya sholawat Rasulullah terus istiqomah bakal diakui sama Nabi. Ya apalagi ente baca sholawat, kemudian ente ikutin apa akhlak Nabi. Wah luar biasa, mantap udah. Ya keren ibaratnya, keren banget dah, mantap. Wa uswatuna, Nabi Muhammad adalah contoh buat kita. Wa qudwatuna, dan panutan buat kita, ikutan buat kita. Sekarang mau kita siapa kalau bukan Nabi? Setan berikutin, Dajjal. Begitu, ikutin Nabi Muhammad. Ada mau ikutin apanya? Dagangnya, Nabi Muhammad dagang. Ya, ada yang ikutin apanya? Gembala kambing, Nabi Muhammad gembala kambing. Ada yang ikutin apa lagi? Semua ada pada diri Nabi. Ya, cara dagang Nabi gimana, cara merukuk Nabi gimana, cara menggembala kambing gimana, Nabi Muhammad SAW itu semua ada pada Nabi. Tinggal contoh Nabi Muhammad udah. Ya, kalau ente benar-benar ngaku Rasulullah adalah Habibina, kekasih kita, panutan kita, udwatuna, panutan kita dan contoh buat kita, ayo ikutin Nabi Muhammad. Ya cuma ngomong doang, ya ikutin. Ya, masya Allah. Ya kita bersyukur kita nih, ya bisa ngaji kayak begini. Ya Allah, ya Rabb, nikmat dari Allah. Fa'abadtu an adwa bidalwi, dan aku cinta an adwa dan mengisi bidalwi dengan emberku bihadal midmar, pada sesuatu yang tersembunyi ini. Artinya Al-Habib Ali bin Hamid bin Muhammad Syihabuddin beliau menyatakan, saya ingin mengisi satu emberku, ember beliau, yang dimana hal-hal yang ada di situ adalah tersembunyi yang kita nggak tahu. Begitu. Ya, ini kita punya ember ini, kita penuhin. Penuhin apa? Penuhin daripada amal-amal, daripada ikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Isi itu semuanya. Penuhin ember itu. Dengan apa? Dengan ikuti Nabi Muhammad. Cara makan Nabi Muhammad, tidurnya Nabi Muhammad, makannya Muhammad, minumnya Nabi Muhammad, ikutin. Ya, bagaimana jualan Nabi Muhammad, ikutin semua. Sehingga menjadi penuh tuh ember, penuh dengan apa? Penuh dengan ikutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fajama'tu arba'ina hadisan. Kemudian aku kumpulkan arba'ina hadisan, yaitu 40 hadis. Arba'ina hadisan, yaitu 40 hadis. Fil adabin Nabi, di dalam adab Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fil adabin Nabawi, di dalam adab Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ilan, meminta kepada siapa? Al-Maula Al-Karim, yaitu Maula Tuhan kita yang mulia, yang mengolah segala-galanya, yang mengatur segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ilan, meminta kepada siapa? Al-Maula Al-Karim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Minta apa? Ya apa nih? Minta. Para apa yang akan kita punya, Habib doktor, beliau berharap kepada Allah supaya apa? Supaya ya meminta kepada Allah SWT apa?
kitab ini biar bisa manfaat, ya, biar bisa manfaat buat umat. Umat siapa? Umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyarzuqana. Tujuannya apa nih? Tujuan daripada mu'alif atau pengarang kitab ini meminta kepada Allah menulis kitab Adab Nabi, ayyarzuqana, supaya memberikan rezeki kepada kita. Ayyarzuqana, supaya memberikan rezeki kepada kita. At-takhalluqu, ya, kepada makhluk, ya, at-takhalluqu kepada makhluk, ya, ayyarzuqana, dan memberikan rezeki kepada kita at-takhalluqu, ya, makhluk, bi adabi rasulina, dengan adab kekasih kita, bi adabi rasulina, dengan adab rasul kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi adabi rasulina, dengan adab rasul kita sallallahu, semoga membaca selawat Allah alaihi, atas Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarga Nabi, wa sallama, dan keselamatan. Masya Allah, begitu, ya. Mukadimahnya aja udah cakep botok. Bagaimana nanti selanjutnya, ya. Wa inna ma jama'tu arba'ina hadisan. Wa inna ma, dan hanyalah jama'tu, mengumpulkan aku arba'ina hadisan, akan 40 hadis. Kenapa? Ya, mu'alif pengarang kitab ini ngumpulin cuma 40 doang. Ya, padahal hadis banyak. Ya, jutaan hadis, bukan ribuan hadis. Bahkan kalau misalnya mungkin barangkali kalau ditulis bukan 40, bisa 100, tapi beliau tulis apa? Wa inna ma jama'tu arba'ina hadisan, dan hanyalah kami kumpulkan arba'ina hadisan, 40 hadis, li'anna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna nabiyana, karena sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gola, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ya, apa itu hadisnya? Man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athallahu faqihan aliman. Masya Allah. Nabi Muhammad bilang, man hafidha, barang siapa yang hafal. Man hafidha, barang siapa yang hafal. Ala ummati, atas umatku. Ala ummati, atas umatku. Ala ummati, atas umatku. Arba'ina hadisan, 40 hadis. Arba'ina hadisan, 40 hadis. Min amri diniha, dari perkara-perkara agama Nabi. Min amri diniha, dari perkara-perkara agama Islam, atau perkara-perkara agama Nabi. Ba'athallahu, maka membangkitkan Allah walillah. Ba'athallahu, maka membangkitkan Allah walillah faqihan, menjadi orang yang faqih, aliman, lagi orang yang alim. Masya Allah. Faqihan, orang yang faqih, aliman, dan orang yang alim. Masya Allah. Jadi kata pengarang kitab, mu'alif bilang, kenapa nih saya kumpulkan cuma 40 hadis? Karena ada sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan, barang siapa yang hafal 40 hadis atas umatku, 40 hadis, min amri diniha, dari perkara agama, ba'athallahu faqihan aliman, maka Allah bangkitkan nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan alim, dan dalam orang yang alim fikih. Masya Allah, alhamdulillah. Apalin dan 40 hadis, bukan hadis ini, terserah. Apalagi yang mau ini, yang dicatat ini, nggak apa-apa. Ya, 40 hadis. Ya, maka dibangkitkan Allah SWT dalam keadaan alim fikih. Jadi wa'aliman, dalam keadaan alim. Wah, mantap. Ya, kita dalam keadaan cuma hafal 40 hadis. Ya, tapi begitu meninggal dunia, dibangkitkan oleh Allah nanti yaumul qiyamah dalam keadaan alim fikih. Dan keadaan dalam orang alim, dikumpulkan sama orang fikih, ahli fikih, dan dikumpulkan sama orang-orang alim. Kita orang bodoh, cuma hafal 40 hadis. Tapi kalau kita hafal 40 hadis, kemudian kita dengan ikhlas karena Allah, bukan hanya itu, surganya udah pasti. Dalam hadis yang lain mengatakan, man hafidha arba'ina hadisan dakhala jannah. Barang siapa yang hafal 40 hadis,
maka dakhala jannah, maka dia bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah dijelaskan seperti itu. Jadi kalau misalnya orang yang hafal 40 hadis, maka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini mengatakan barang siapa yang hafal hadis dalam perkara urusan Nabi Muhammad, perkara agama Nabi, maka nanti di yaumul qiyamah dibangkitkan beserta orang-orang yang ahli fikih dan juga beserta orang-orang yang ahli. Masya Allah, enak apa orang? Jadi kita cuma hafal Quran hadis doang kan? Tadi dibangkitkan kayak gini, Masya Allah. Toh. Ya, kita orang bodoh toh. Tapi kalau kita bergaul sama mereka, insya Allah bukan sama mereka. Kita orang nggak mampu, orang yang lemah, nggak bisa apa-apa. Kan kalau kita cinta, apalagi kita udah cinta, kemudian apa ya? Cinta, kemudian hafal 40 hadis. Masya Allah. Kun aliman. Ya, jadilah orang alim. Ya, jadi orang alim. Au muhibban, kalau nggak jadi orang alim, pecinta ngaji nih. Kalau ada ngaji demen banget, dengerin tuh dari rumah. Atau misalnya ada streaming, karena cinta, lihat tuh di rumah, nggak hadir lihat tuh. Daripada nggak kumpul aku, daripada main ini game, mendingan streaming dah tuh. Abi Umar ada pengajian, MS dan sebagainya. Oh ya ada kajian ini, gitu. Jadi manfaat, begitu. Iya. Jadi kalau misalnya ente mau ya nggak ada manfaatnya, buat apaan kita? Iya, begitu. Ya, cinta al-muhibban, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, atau cinta kepada orang alim. Pengajian lah. Kita bukan orang alim, kun aliman, wala takun jahilan. Jadi orang alim dan jadi orang bodoh. Ya, atau kun aliman, al-muhibban. Ya, au mustami'an, dengerin. Orang bisa ngaji, dengerin aja dah. Ya, boro-boro kita orang lihat urut aja, orang kenal, orang tahu nih bagaimana. Duduk baik dah, mustami'an, dengerin. Ya. Aliman, au muhibban, au mustami'an, atau yang kepada apa? Hah? Muta'aliman tadi. Au muta'aliman. Ya, atau kita belajar. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima, jangan. Muhibbin kagak, cinta apa? Muhibbin kagak, belajar orang alim bukan, belajar kagak, apalagi? Mustami'an mendengarin orang, gudeg ke orang ngaji, kosong orang ngaji, tuh yang jangan jadi yang kelima tuh, yang gudeg orang ngaji, ya ada orang ngaji kayak puyeng buat palanya puyeng, ngaji mulu ngaji, bosan, ya dengerin kagak, ya kemudian apa? Jadi orang alim kagak, kosong aja. Apa orang ngaji? Orang ngaji kagak tahu waktu katanya. Jam 11 masih ngaji bae. Loh, pada main TV ngapa mau dia dibiarin baik? Iya, mau usah begitu. Ya, ngaji, dengerin. Ya, kalau nggak kita jadi orang alim, ya, mustami'an. Kemudian muhibban, muta'aliman, atau belajar. Kalau mau belajar kamu apa? Belajar kagak. Kemudian orang alim kagak, kemudian mustami'an kagak, muhibban kagak, mati baik. Udah nggak usah begitu lah. Masya Allah, ya Rabb, luar biasa. Wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahidan. Masya Allah. Wa kuntu, dan ada aku, kata Nabi ngomong nih, bukan aneh. Wa kuntu, dan ada aku lahu baginya yaumul qiyamati, pada kiamat nanti, orang yang hafal 40 hadis, ya, syafi'an, menjadi penolong Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi penolong, menjadi syafaat, ya, wa syahidan, dan menjadi saksi Nabi yaumul qiyamah. Masya Allah. Udah kita dibangkitkan bersama orang-orang yang alim, orang yang alim fikih, orang alim. Udah begitu Rasulullah jamin buat kita yang hafal 40 hadis. Apa jaminannya? Satu, Rasulullah barisan paling depan. Apa? Menjadi syafaat buat kita semua. Jangan macam-macam loh. Api, udah loh, jangan macam-macam. Duduk. Ya nih, umat gue mau lewat nih. Lewat dah berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditimbang, pas ditimbang dan ditimbang ke kiri. Di samping kita ada Nabi. Sorban Nabi, ditaruh. Akhirnya ke kanan, surga.
Kita lagi aus, bokok dia nanti jamul kiamah, bokok aus ampun. Nabi Muhammad bilang, sini. Hah? Rasul, sini. Kepada Nabi itu, sini. Apa yang di sini? Gak taunya diajak telaga Nabi Muhammad SAW. Telaga Nabi Muhammad itu manisnya lebih manis dari madu, putihnya lebih putih dari susu, dan manisnya lebih manis dari madu, putihnya lebih putih dari susu, dinginnya lebih dingin dari es. Masya Allah. Tuh, kata Nabi, bahasa Jawa, ngene. Bahasa Sunda kadia. Kata siapa? Kata Nabi, kadia. Rene. Ya ngapain dia? Diambil telaga Muhammad digini, sep. Ayo minum. Tangan Nabi Muhammad, ayo minum. Itu tangan yang bersih, tangan yang suci, tangan yang murni, tangan yang indah. Ya, tangan yang lebih mulia dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo minum. Basri, ayo dausan. Masya Allah, ya Allah ya Rabb. Itu yang tadinya aus luar biasa panas. Dari ini, dari apa namanya? Ubun-ubun sampai ujung kaki. Itu merasakan nikmat dan rasa haus hilang semuanya. Berkat apa? Berkat minuman dari tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma dari tangan Nabi. Baru tangan Nabi ya Allah ya Rabb. Tuh. Siapa tuh? Tuh orang yang ikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti begitu lewat di Siratal Mustaqim, masya Allah dilihat. Iya ini. Bapak ikut saya. Baik. Begitu kita lewat Siratal Mustaqim, Nabi Muhammad di samping kita. Jalan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira enak apa orang? Mantap. Masya Allah, yang dampingin kita Nabi. Ente kira-kira kalau didampingin Jokowi mau orang? Girang apa orang? Apa nggak dikasih didampingi sih? Woi, ada orang yang keren, waktu sama Jokowi, sama wali kota gubernur Wahidin, keren. Lihat nih, bangga dia kan? Itu Wahidin, baru Wahidin, bau siapa? Arif. Bagaimana kalau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia foto sama Nabi sama siapa? Jokowi bilang benar. Woi bangga. Foto dengan Nabi Muhammad bangga nggak? Masya Allah, kebanggaan kita. Itu baru cucunya Nabi. Bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita dapat digandeng sama Habib Jindan, foto berdua, digandeng ini, girang orang. Masya Allah. Itu baru apa? Juriah Rasul. Bagaimana kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enak apa orang? Ikutin jejak Nabi Muhammad. Sekarang di saatnya mulai besok ikutin Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Jangan tinggalkan Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh dari Muhammad. Yang udah di rumah ntar pakai akhlak Nabi Muhammad. Masuk rumah, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan begitu pulang lodol wae. Tok kagak, assalamualaikum kagak. Itu bukan akhlak Nabi. Ntar ada di sini dijelasin. Begitu akhlak Nabi Muhammad dipakai di rumah. Jadi orang tua ente tuh makan kalau sambil tangan kiri, bilangin, mak. Jangan, tangan kiri, jangan begitu, songong, penyadap. Jangan, kata Nabi, makan jangan tangan kiri, diselgor, tangan kanan gitu. Dia main dia makan diri nih, makan diri, biar pergi ada. Sini makan jangan diri nggak boleh. Sebab apa? Itu bukan sunnah Nabi. Nabi itu makannya duduk begitu. Ajarin mak kita. Jangan main dia makan tangan kiri, bapaknya makan kiri, dia biarin aja. Dosa itu. Sebab apa? Orang tua itu nggak tahu. Orang tua itu yang laki nggak tahu, bukan nggak tahu. Kalau itu udah tahu, dia benar ada dosa. Kenapa? Sama juga dijeblosin ente. Orang tua itu nggak kenal seperti besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ya. Mulai besok nih di rumah nih, besok nih puasa ajarin sahur ya, jangan sambil diri makan, jangan sambil diri, jangan sambil minum, jangan sambil diri, sambil duduk ajarin. Tapi buat ada ngasih orang tua begitu, jangan betah orang tua. Mah, puasa ini yang ada bulan ada mau. Ya, kalau tuh, mah, punya otak orang. Goblok kemudian anak brengsek gitu mah. Masa emaknya juga punya otak? Emang iklan. Punya otak ora? Ya kan ada iklan punya otak ora? Ada iklan gitu kan? Katanya otaknya otak apa? Otak udang. Masya Allah. Syafi'an menjadi syafaat, wa syahidan dan menjadi saksi. Wal hadis dan hadis ini, wa in kana dhaifan, sekalipun ada itu hadis dhaifan, dhaif artinya lemah, ya hadisnya ini lemah kata ulama, ya ada ulama hadis, ya di sisi ulama hadis, ya di sisi ulama hadis. Wa in kana dhaifan, sekalipun ada hadis dhaif, ada ulama hadis, ya di sisi ulama hadis, illa kecuali annahu bahwasanya mereka amilu mengamalkan bihi dengan hadis tadi. Jadi walaupun ini hadisnya dhaif, nggak apa-apa buat limuamalah untuk amal nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada orang, wah hadis dhaif nih, nggak boleh. Ngaji dulu. Ya hadis dhaif itu boleh kita pakai di fadhailil amal untuk fadilah amal. Seperti tadi, yang menghal hadis, pandu hadis, luar biasa. Syafi'at, kemudian syahidan, menjadi saksi nanti yaumul kiamat. Ya kalau mengatakan hadis apa namanya di dhaif, ya nggak apa-apa. Ya kita amalin, baik kan kita apal hadis, pandu hadis jadi cakep apa baik? Cakep apa jelek? Cakep, bagus. Ya walaupun yang hadis dhaif nggak apa-apa. Yang penting kita dan mereka semua ngamalin hadis ini. Gitu. Illa annahu kecuali anak usaha mereka amilu mengamalkan bimbingannya. Fa awwalu man jama'a arba'ina haditsan huwa tabi'i. Fa awwalu man dan orang yang pertama kali. Fa awwalu man dan orang yang pertama kali jama'a mengumpulkan arba'ina haditsan 40 hadis. Fa awwalu man maka orang yang pertama jama'a mengumpulkan arba'ina haditsan 40 hadis, ya, huwa at-tabi'i yaitu tabi'in. Siapa? Abdullah ibn Mubarak al-Mutawaffa sanah ihda wa thamanin yaitu 181 tahun Hijriah, yaitu meninggal dunia Ibnu Mubarak yang tadi saya katakan tadi itu oleh Ibnu Mubarak al-isnad min-ad-din, bahwa agama itu, sanad itu adalah agama. Jadi orang nggak punya sanad ya punya agama. Orang nggak punya agama berarti ya bukan Islam, berarti dua agama Islam. Maka ilmu itu harus ada sanad. Ya, sanad itu penting. Nih kalau ibarat inilah yang enak. Sanad itu ibarat orang tua sama anak. Orang tua sama anak. Jadi kalau misalnya nggak mungkin kita ada kalau nggak ada orang tua. Ya benar nggak? Ini kita nih ada semua berkat orang tua. Kalau orang tua kita nggak ada nggak kita? Nah, begitulah sanad. Ya, begitulah sanad. Nggak mungkin ya menjadi apa yang kita belajar tanpa orang tua, nggak belajar tanpa guru dan sebagainya. Ya maka gurunya setan. Maka sanad itu penting dalam agama. Al-isnad min-ad-din. Ya, laula al-isnad laqala ma syaa ma syaa. Kalau orang nggak punya sanad, maka ngomong seenak dulunya aja nanti. Ya, namun bilang dari numpuk. Masih ada yang ngajarin kitab nih, ya masih ada yang ngajarin kitab, itu beruntung dah, ya beruntung banget masih ada yang ngajarin kitab. Sebab lama-lama nih kita bakal hilang, bener toh? Lama-lama nih kita bakal hilang. Nanti yang ngajar cuma apa? Ngomong doang, ya cuma bicara doang, tapi nggak pakai kitab, bakal hilang, dikit-dikit bakal hilang nanti. Makanya mumpung masih ada guru yang ngajarin kita, ya terus ngaji, biar aja, ya jangan malas-malas. Apalagi di bulan Ramadan. Wa qad tarjamtu lis-sahabi rawi al-hadis, ya wa qad dan sungguh, ya wa qad tarjamtu lis-sahabi dan sungguh telah menerjemahkan aku lis-sahabi bagi sahabat. As-sahabi jadi
sahabat, li sahabi bagi sahabat, sahabatku. Wa qad tarjamtu dan sungguh telah dan menerjemahkan aku li sahabi bagi sahabatku rawil hadis, yaitu riwayat hadis. Summa dzukirtu, kemudian aku menyebutkan. Summa dzukirtu, kemudian disebutkan. Atau zakartu, dzukirtu. Summa kemudian dzukirtu menyebutkan aku sababa wurudil hadis, sababa wurudil hadis, ya. Summa kemudian dzukirtu menyebutkan aku, summa kemudian dzukirtu menyebutkan aku sababa wurudil hadis, sebab-sebab turunnya hadis. Sababa wurudil hadis, sebab-sebab turunnya hadis. Jadi di kitab ini satu kitab, satu hadis ada sebabnya, asbab wurudnya, cakep jadinya. Ini mulanya bagaimana hadis ini ada asbab wurudnya, asbab wurud. Kalau asbab nuzul Al-Qur'an. Kalau asbab wurud hadis. Jadi kalau hadis ada asbab wurudnya itu mantap. Ada mantapnya. Jadi mantap terus makin mantap kalau ada asbab wurudnya. Pokoknya hal seperti ini, pokoknya makan sambil diri. Oh ini ada riwayat gini-gini. Atau misalnya kita masuk majlis taklim, kemudian langsung duduk, ya. Langsung duduk, nggak baca bismillah, nggak baca salam dan sebagainya. Nanti ada hadisnya, ada sebab nurulnya, begitu. Sebab turunnya hadis. Kalau asbabul nuzul itu sebab turunnya Al-Quran. Jadi beda. In wujidah, jika ditemukan. In wujidah, jika ditemukan. Wadzukirtu jumlatan min fawaidil hadis. Dan telah menunjukkan aku. Wadzukir dan menunjukkan aku jumlatan akan jumlah min fawaidil hadis, dari faedah pada hadis. Jadi ini hadis disebutkan faedahnya ada, asbab wurudnya juga ada. Jadi lengkap. Kitab ini luar biasa nih kitab. Ya, biar harganya murah tapi subhanallah, ya kalau kita pakai dunia akhirat dan bakal menjadi saksi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah meriah. Kalau di Samsung berapa? Marlboro berapa? 35. Ya, ya. Iya, makan kita di mana? Restoran makan 100. Ya, sampai di sini juga orang tenggorokan doang. Di sini mah orang. Ya, di mulut tenggorokan. Tapi kalau ini masuk mulut, tenggorokan, hati. Kalau kita benar-benar gitu, ya, tapi luar biasa ini. Jadi ini hadis nih, satu hadis nanti ada faedahnya, ada faedah hadis ini. Kemudian ada sebab-sebab wurud, ya, sebab-sebab turunnya hadis. Itu mantap luar biasa. Ya. Min fawaidil hadis, dari pada hadis. Liyas hala ala tulabil ilmi. Liyas hala supaya mudah. Liyas hala supaya mudah. Sahila yashalu sahlan. Liyas hula supaya mudah. Liyas hula supaya mudah. Ala tulabil ilmi, atas penuntut ilmu. Kita nih antum semua, saya sama. Saya juga penuntut ilmu sama kayak antum. Liyas hula supaya mudah. Ala tulabil ilmi, atas penuntut ilmu. Ala tulabil ilmi, atas penuntut ilmu. Tatbiqul hadis, yaitu martabat daripada hadis. Tatbiqul hadis, daripada martabat daripada hadis. Tatbiqul hadisi, martabat dari hadis fi hayatihim, di dalam kehidupan mereka. Tatbiqul hadis, martabat daripada hadis fi hayatihim, di dalam kehidupan mereka. Wallahu, dan bermula Allah, as'alu, meminta. Ya, wallahu, bermula Allah, as'alu, meminta, ayaj'ala, menjadikan. Dalika, demikian itu. Wallahu, dan bermula Allah, as'alu, meminta. Ya, ayaj'ala, menjadikan, dan menjadikan Allah. Ayaj'ala, dan menjadikan Allah. Dalika, demikian itu. Khalisan, menjadi orang yang ikhlas. Khalisan, menjadi orang yang ikhlas. Diwajihil karim, karena Allah Ta'ala Al-Karim, yang maha mulia. Diwajihi, karena Allah Al-Karim, yang maha mulia. Khalisan, menjadi orang yang ikhlas. Ya, wallahu as'alu, dan Allah was'alu, dan Allah as'alu, meminta, ayat alam, menjadikan Allah dari yang bukan itu tadi itu, ya, kita khalisan, menjadi orang yang ikhlas. Diwajihi, bagi karena Allah Ta'ala, diwajihi karena Allah Ta'ala Al-Karim, yang mulia. Dari demikian itu khalisan, menjadi orang yang ikhlas. Diwajihi Al-Karim, diwajihi bagi
Allah SWT, ikhlas Al-Karim yang mulia. Diwajihi karena Allah Al-Karim yang mulia. Wa ayyakuna dan dalam ada. Wa ayyakuna dan dalam ada. Sababan menjadi sebab. Wa ayyakuna dan dalam ada. Sababan menjadi sebab. Wa ayyakuna dan dalam ada. Sababan menjadi sebab. Linaili syafaati habibi al-Mustafa. Linaili memperoleh. Linaili memperoleh syafaati habibi. Syafaat yaitu kecintaan kita. Syafaati habibi, syafaat kecintaan kita. Syafaati habibi, ya linaili syafaati habibi. Linaili untuk memperoleh syafaati habibi, syafaat kekasih kita al-Mustafa yang terpilih. Linaili untuk memperoleh syafaati habibi, syafaat kekasih kita al-Mustafa yang terpilih. Sallallahu, membaca sholawat Allahu lahu alaihi atasnya, wa alihi dan keluarga Nabi, wa salamat dan salam. Wallahu a'lam bishawab. Dan jam 11 ya, insyaallah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang barokah, umur yang barokah, dan mudah-mudahan taklim kita menjadi taklim yang barokah. Insyaallah kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan dalam kitab ini, dan insyaallah kita menjadi orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uthmah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.